Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Hi everyone, back again with me Irsad Munaf. Kembali lagi di Chill Chat. Kali ini gue akan sedikit membahas tentang keluh kesah menjadi seorang videographer gitu ya. Karena belakangan ini sedang ramai isu yang melibatkan seorang videographer yang diduga ya melakukan kasus korupsi. Walaupun kasusnya sendiri juga nggak manuk akal gitu ya. Nah hari ini gue akan membuat rangkumannya sedikit terkait dengan bagaimana sih sulitnya menjadi seorang videographer gitu ya. Gue baru saja bertanya kepada sahabat baik gue yaitu ChatGPT asik. Well, jadi belakangan ini memang kalau di ChatGPT itu kan memang kita bisa nanya apapun dan apa yang diurai oleh OpenAI satu ini tuh luar biasa banget. Semuanya dijelasin secara rinci gitu ya. Jadi untuk membahas ini juga ada baiknya gue sedikit untuk menggunakan ChatGPT gitu ya. Jadi di sini gue mengajukan pertanyaan gitu kepada ChatGPT. Bisa tolong kasih penjelasan nggak? Gimana sih sulitnya menjadi seorang videographer? Gitu. Sesimpel itu pertanyaannya, teman-teman. Nah, dari apa yang dipaparkan oleh ChatGPT di sini terlihat bahwa memang yang namanya menjadi videographer itu awalnya kelihatannya itu seru, gitu, kreatif dibandingin kerjaan-kerjaan yang butuh mikir segala macam. Sementara videografi ini kerjaannya itu gampang, dianggapnya gampang karena ya cuma mengandalkan ide dan kreativitas. But ada beberapa hal juga yang perlu kalian ketahui bahwa ternyata realitas dan kenyataannya, realitas dan kenyataan sama by the way. Realitasnya bahwa menjadi seorang videographer itu tidak semudah yang kalian kira, yang kalian bayangkan gitu. Di sini yang dipaparkan oleh ChatGPT ya, ini sih kata ChatGPT, ini bukan kata gue ini ya. Pertama, yang harus dilakukan untuk menjadi seorang videographer itu adalah mikirin konsep. Jadi gue sendiri gue juga seorang videographer ya. Gue bikin video di YouTube tuh banyak banget gitu. Gue bikin video vlog, bikin video pendek gitu, short. Ya kadang-kadang bikin video TikTok itu juga gue mikirin konsep nih. Video ini kita arahnya mau kemana? Tujuan video ini ya pertama kita temanya apa ya gitu kan. Terus video kita ini mau ditonton sama siapa. Jadi kita harus menentukan konsep tuh banyak banget. Gak bisa main-main gitu kan. Lu bayangin kalau misalnya kita bikin video yang tujuannya itu untuk anak-anak muda gitu. Tapi kalau misalnya editannya jelek, atau mungkin gambarnya gak bagus, atau gak relatable lah gitu, itu bisa gagal total itu. Jadi konsep tuh penting. Nah itu langkah pertama nih, kita harus mikirin konsepnya untuk bikin video gitu ya. Nah yang kedua, ini juga gak kalah penting teman-teman, menentukan angle. Apa sih angle? Jadi kayak ketika lu ngevideoin sesuatu, bikin video gitu ya, ngerekam, pastikan gambar yang lu ambil tuh bagus dan presisi, enak dilihat. Bayangin kalau misalnya lu ngerekam muka orang ya, tapi jidatnya kepotong misalnya gitu, kan nggak bagus ya angle-nya ya kan. Atau enggak lu pengen nge-shoot ke arah gedung atau monument or something, tapi ada beberapa sisi-sisi itu yang pada akhirnya nggak kelihatan gitu, gara-gara angle-nya nggak bagus, gara-gara lu gagal untuk menentukan atau mengatur angle. Nah itu juga nggak kalah penting. Jadi mikirin konsep, menentukan angle. Nah yang ketiga ini ngatur lighting, pencahayaan teman-teman.
banyak video-video gue yang gue anggap itu gagal, walaupun sampai sekarang itu masih ada di YouTube gitu ya, tapi gue anggap itu gagal karena apa? Karena buruknya kondisi penerangan di video gue. Ya yang semuanya itu jadi gelap, ngeblur, yang muka gue hitam semua gitu ya kan. Dan itu yang akhirnya bikin video itu jadi jelek gitu. Nah itu jadi ngatur lighting tuh penting banget teman-teman. Dan itu nggak gampang. Bahkan ada beberapa orang yang butuh tambahan lampu-lampu yang bahkan harganya cukup tidak murah begitu ya. Nah berikutnya yang keempat itu talent kalau ada. Jadi kayak misalnya lu bikin, kan yang pertama tadi mikirin konsep ya. Kalau misalnya kita butuh opsionalnya nih, ada yang namanya talent. Jadi talent itu, I don't know, mungkin kayak sosok-sosok figuran atau apapun, atau kayak narasumber yang bisa kalian jadikan subjek di video kalian tersebut. Nah kemudian ada satu lagi nih yang terakhir, menyesuaikan dengan cerita yang ingin disampaikan gitu. Di samping kita juga mempunyai skill untuk memegang kamera dan ngevideoin, kita juga harus bisa untuk mendapatkan ceritanya dari video tersebut gitu. Kadang ada nih video udah bagus-bagus, gambarnya bagus, angle-nya bagus segala macam, tapi orang nggak dapet story-nya tuh apa gitu. Bahkan orang nggak ngerti ini apa sih yang pengen disampaikan di video tersebut gitu. Nah jadi ini sebenarnya gabungan antara teknis dan kreativitas. Jadi bukan cuma sekedar kreatif doang ternyata, tapi benar-benar harus ada unsur-unsur tersebut gitu. Konsep, angle, lighting, talent opsional gitu ya. Kemudian cerita yang ingin disampaikan. Kemudian ada poin kedua nih teman-teman. Tekanan untuk selalu kreatif. Lu bayangin, sebenarnya kreatif itu memang gift ya, atau bakat gitu sebenarnya. Jadi nggak serta-merta itu semua orang itu bisa. Jadi kreativitas orang kan beda-beda. Nah tapi bagaimana kalau kita membahas soal videographer ini, pure mereka dituntut untuk bisa kreatif di setiap momen gitu, di setiap kerjaan. Jadi bayangin, dikala lagi nggak ada job segala macam, mereka tuh harus sebisa mungkin brainstorming supaya mereka selalu dapat ide-ide apa, what next gitu loh. Bahkan lagi capek sekalipun gitu, kayak misalnya mereka lagi punya masalah sama keluarganya atau apa, mereka tetap harus dituntut supaya punya ide-ide kreatif. Dari situ aja udah pusing banget kan ngebayanginnya. Nah itu, nih bahkan walaupun udah mentok gitu ya, walaupun udah mentok dari cara lu berpikir, mungkin kayak anjir apalagi yang bakal gue bahas ya. Nah itu tuh tetap dituntut lah ibaratnya untuk bisa mempunyai ide-ide baru gitu. Jadi nggak boleh yang namanya kayak mentok terus udah gitu, nggak boleh. Jadi tetap harus apa, what next gitu. Oke. Nah terus juga fresh, up to date. Jadi nggak boleh monoton gitu ketika kita bikin video. Itu harus relatable sama momen dan situasinya. Jadi nggak boleh di setiap video itu bentukannya sama. Jadi kayak yang dibahas tuh itu aja template gitu. Jadi harus setiap momen itu harus ada perkembangan, harus ada yang fresh dari hal-hal yang itu aja gitu. Ini kata ChatGPT ya. Ini itu adalah salah satu bagian paling berat secara mental. Setuju nggak? Jadi kalau kalian dituntut harus kreatif, dituntut untuk tetap mikirin sesuatu walaupun udah mentok, dan sesuatu itu harus fresh, up to date gitu, itu tekanan mentalnya berat. Jadi buat yang kerja di bidang videografi itu memang selain capek fisik, capek mental juga teman-teman, gitu ya. Nah kemudian ada poin ketiga nih, jam kerja tidak jelas. Ini menurut ChatGPT ya. Jadi videographer itu jam kerjanya emang nggak normal ya. Bisa di sini dikatakan bahwa ada yang syutingnya tuh sampai dari pagi sampai malam, ada yang sampai begadang, dan
Mungkin teman-teman yang pernah bekerja di bagian video editing itu kayak ada yang sampai begadang berhari-hari. Gue pribadi nih, gue pribadi tuh semisalnya kayak jam tidur kurang aja, begitu siang gitu kayaknya lemes banget, ngantuk banget, pusing gitu. Lu bayangin orang-orang yang bekerja di bidang editor itu bisa begadang sampai berhari-hari. Damn man, like, jadi bener-bener mereka tuh harus gak bisa gitu, yang namanya dibayar murah tuh gak bisa, bener-bener. Jadi ini tantangan banget. Nah kemudian deadline-nya mepet. Kalian udah tahu kan yang namanya kerja itu pasti ada namanya deadline kan. Deadline itu kayak jam berapa nih harus kerjaan kalian sudah dikumpulin, selesai nggak selesai kumpulin gitu kan. Nah itu tuh mepet. Jadi kita bikin project video misalnya seminggu udah syukur, tapi itu pun juga kalau misalnya ada banyak pesanan gitu, itu juga mepet banget kan. Nah jadi di sini ini tantangan banget, itu tantangan besar. Nah kemudian di sini juga prosesnya tuh makan waktu dan energi gitu ya, menyerap energi. Banyak orang yang nggak ngeliat proses ini. Di sini juga ada beberapa list gitu bahwa prosesnya itu berat, kayak pilih footage aja itu bisa lama banget gitu. Gue pernah kerja di bidang editor dan iya bener, pilih footage itu lama. Belum lagi kalau kita ngerasa kayak ini footage harusnya nggak usah diambil nih. Ini gue pribadi ya, gue ngerasanya kayak setiap beberapa menit itu kayak sering berubah pikiran gitu. Yang tadinya oh ini bagus nih diambil, begitu gue lihat lagi kayak oh ini kayaknya jangan deh, oh ini buang aja deh, oh ini potong aja deh, oh gitu. Jadi kayak bener-bener harus diperhatiin banget gitu untuk milih-milih footage. Kayak nggak gampang gitu, bahkan bukan berjam-jam doang. Sehari aja tuh kadang-kadang gue nggak kelar bikin nentuin footage gitu. Kemudian color grading. Nah gue pribadi gue kurang paham tentang color grading, tapi color grading itu juga salah satu poin yang penting untuk sebuah videografi gitu ya, supaya gambarnya enak dilihat segala macam. Dan itu juga termasuk sulit gitu, nggak gampang. Terus ada sound design ini menentukan suara apa yang cocok sekiranya dengan video yang kita buat gitu. Dan itu juga gue beberapa kali juga masukin lagu-lagu atau apapun ke video gue itu, ada yang dirasa nggak pas, ada yang dirasa kayak ini tuh harusnya diatur volumenya sedemikian segala macam. Itu juga susah banget gitu kan. Belum lagi kalau kita menghadapi namanya revisi dari klien berkali-kali. Nah, jadi kalau lu kerja sama orang nih sebagai videografer, klien itu selalu minta videonya itu direvisi gitu berkali-kali. Dan itu juga berat. Bayangin kita udah ngerapiin nih semua footage-nya ya, udah siap, udah jadi, bahkan ada yang udah diekspor dan udah dilihat klien, tapi ternyata wah ini harusnya salah nih. Dan itu berkali-kali. Bahkan untuk 1 menit video pun itu butuh berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk selesai ini, kata ChatGPT ini. Berat, jadi berat banget memang. Kemudian di sini juga ada peralatan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ini yang dipaparkan sama ChatGPT nih. Videografer harus investasi kayak kamera, lensa, lighting, dan semua itu mahal, rentan rusak, dan harus di-upgrade. Ya kan, barang-barang kita kayak gadget kita tuh kan harus upgrade terus kan. Belum lagi risiko kehilangan dan kerusakan saat di lapangan. Kemudian juga ada di sini poin berikutnya, kalau misalnya lu sering berurusan sama klien kayak brief yang nggak jelas, ekspektasi tinggi dengan budget minim, nah itu juga tantangan tersendiri. Ya makanya sebagai seorang videografi itu juga harus mengedepankan komunikasi yang baik dan ekstra sabar, tetap profesional di sini bilangnya gitu. Nah terus poin berikutnya juga kondisi lapangan yang kayak cuaca yang berubah-berubah, lokasi yang tidak sesuai harapan, banyak gangguan. Bahkan ya kalau misalnya kita kayak kemarin deh yang kasusnya Hamsal itu, dia kan sempat merekam pakai drone dan dia sempat diserang sama burung elang kan, begitu kan. Itu kan gangguan yang kita tidak bisa duga-duga gitu ya. Ya, di sini juga dunia videografi itu cepat berubah, kayak trennya berubah, teknologinya juga terus update gitu. Style storytelling. Jadi itu memang terus update kan di setiap ini, pasti nggak bisa yang tadi gue bilang itu nggak bisa monoton gitu. Jadi harus tetap
up to date gitu. Nah, kesimpulannya, menjadi videographer itu bukan cuma tentang mengabadikan momen, tetapi tentang mengubah ide menjadi visual di tengah tekanan waktu, keterbatasan, dan ekspektasi yang tinggi. Itu ya sekiranya teman-teman yang bisa gue sampaikan supaya kita memahami terkait dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan gitu. Salah satunya adalah videografi. Dan gue sangat sedih serta kecewa banget ya dengan kasus yang baru-baru ini terjadi gitu, terkait dengan ada seorang videografer yang tertuduh gitu melakukan markup anggaran segala macam. Untungnya sih yang baru gue dengar beliau sudah dibebaskan, dan kita berharap tentunya yang terbaik gitu ya. Semoga dia dapat keadilan yang sebaik-baiknya. Itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan di video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.